Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Fatah di Pencar ya. Kecamatan Udian yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah di kesempatan maghrib puniko kita bisa kembali melaksanakan sholat secara berjamaah, kemudian melanjutkan dengan mengkaji kitab Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar karya Imam Adz-Dzahabi. Dan insya Allah pertemuan kali ini kita memasuki dosa besar yang keempat, yaitu dosa besar meninggalkan sholat. Tentunya kita belajar di sini terkait dosa-dosa sebagaimana yang Hudzaifah bin Yaman sampaikan ketika Hudzaifah sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan para sahabat yang lainnya niku tanglet Nabi permasalahan ingkang saya. Sementara saya, kata Hudzaifah, tanya ke Nabi permasalahan yang bisa dibilang buruk. Tujuannya apa Hudzaifah? Tujuannya agar aku tahu keburukan itu seperti apa dan aku bisa menghindarinya. Dan kita di sini pun membahas dosa-dosa besar, harapannya dengan kita paham permasalahan dosa besar ini tersebut, kita pun bisa menghindari ataupun mengingatkan keluarga kita jangan sampai terjerumus dalam dosa besar tersebut. Maka dosa besar yang keempat dalam kitab Al-Kabair adalah dosa besar meninggalkan sholat. Di awal mungkin kalau kutipkan ucapan ataupun tulisan dari Ustazuna Dr. Firanda Nirja, beliau membagi ada dua model, orang yang meninggalkan sholat itu ada dua macam, ada dua model, ada dua jenis. Yang pertama, tiang ingkang makom muslim, tapi meyakini sholat niku mboten wajib. Karena zaman sekarang ini enten beberapa orang yang mengatakan dia beragama Islam, tapi dia sudah yakin kalau sholat itu tidak wajib. Maka orang yang seperti ini, kesepakatan para ulama, seluruh ulama sepakat orang yang seperti ini adalah orang yang kafir. Bukan karena meninggalkan sholatnya, bukan. Karena tiang puniko terang-terangan menentang hukum akan wajibnya sholat itu sendiri. Yang mana hukum wajib sholat ini diketahui oleh seluruh umat Islam. Sholat hukumnya wajib. Rukun Islam yang kedua. Orang model seperti ini, kata Syafiranda, yang berkeyakinan tidak wajib sholat pada dirinya, biasanya ada dua sebab. Jadi model yang pertama, sekali lagi, tiang yang akan meninggalkan sholat karena memang dari awal yakin sholat itu tidak wajib. Itu sebabnya ada dua. Yang pertama, kata beliau, orang tersebut terkena syubhat liberal atau sekularisme, pemikiran barat, yang mana syubhatnya ini menjelaskan bahwasanya sholat itu tidak wajib. Sholat hanya wajib di zaman Rasulullah. Di zaman setelah Rasulullah tidak ada kewajiban sholat lagi. Atau sebagian orang mengatakan sholat hanya sarana sebagai media untuk mengingat Allah. Tiang ini ku sampun sakit mengingat Allah tanpa sholat, mencekak. Sehingga dikatakan bahwa seorang jika telah mengingat Allah maka tidak perlu sholat. Sebab yang kedua, dan ini banyak dari zaman dahulu, karena merasa dirinya telah sampai derajat makrifat dalam keyakinan batinnya ataupun tasawuf sendiri. Ada keyakinan seorang yang menampai derajat makrifat ataupun hakikat, maka orang tersebut gugur kewajiban sholat baginya, boten perlu sholat sama sekali. Yang masih berkewajiban sholat hanyalah mereka yang masih dalam tahapan ataupun tingkatan derajat syariat. Sementara yang sudah sampai makrifat apalagi hakikat, tidak ada kewajiban sholat. Maka ini semua adalah pemahaman yang keliru, keyakinan yang salah, Dan orang yang seperti ini mengingkari kewajiban sholat telah keluar dari golongan umat Nabi Muhammad SAW. Karena kita lihat Nabi Muhammad yang mengaku, karena tadi orang tadi mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, sementara syariatnya Nabi Muhammad diamalkan, malah diyakini tidak wajib. Sementara Rasulullah Nabi Muhammad SAW ketika beliau sakit gerah, beliau tetap melaksanakan sholat.
Maka apakah orang yang mengingkari kewajiban sholat tadi bisa dikatakan orang yang meyakini makrifat, orang ini lebih makrifat daripada Rasulullah, derajatnya lebih tinggi dari Nabi. Nabi mawon ketika kondisi gerah ya, tetap sholat. Berarti yang ini dengan keyakinan makrifat tadi ataupun hakikat, dia malah terang-terangan mengatakan sholat tidak wajib. Rasulullah mawon yang dalam kondisi sakit menjelang wafatnya masih berusaha untuk sholat meskipun beberapa kali pingsan ya. Ternyata ada di antara umat Islam, sebagian umat Islam yang sebagian umat Islam mengatakan sholat tidak wajib. Bahkan ketika mereka diminta sebutkan contoh, enten boten sahabat Nabi saya meninggalkan sholat, maka mereka tidak bisa memberikan contoh sama sekali. Semua sahabat Nabi sholat. Ini sahabat Nabi, orang yang paling dekat kepada Nabi, yang paling setia kepada Nabi, mereka pun ternyata yang sebagian dari mereka dijamin masuk surga tetap melaksanakan sholat. Berkaitan dengan tadi makrifat hakikat nih, kalau ada sebagian umat Islam yang meyakini sholat tidak wajib karena di antara ulama mereka salah memahami tafsiran Al-Quran. Kita bukan sebut ulama nih, tokoh-tokoh mereka lah salah memahami tafsiran Al-Quran. Padahal sekali lagi kita kalau memahami Al-Quran, sementara ada yang menjelaskan Al-Quran dari kalangan para sahabat, dari para sahabat Nabi SAW, terutama mungkin Ibnu Abbas nih, sebagai ahli tafsirnya para sahabat, maka kita harus ambil tafsiran dari para ulama tadi. Sementara orang ini berusaha memahami Al-Quran dengan akalnya yang bisa kita bilang terbatas. Ketika menafsirkan firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin. Kata mereka yang mengatakan makrifat hakikat, yakin di sini adalah ketika seseorang posisinya sudah selevel dengan Allah. Bahkan sebagian mengatakan menyatu dengan Allah. Manunggaling napa kaula Gusti. Dan bahkan sebagian mereka mengatakan setelah mencapai level makrifat, ya Allah itu ya di semua tempat. Di anjingnya di jalan itu di dalamnya ada Allah, babi pun ada Allah, di tempat sampah pun ada Allah. Ini bagaimana keyakinan keliru tadi ternyata menjangkiti sebagian umat Islam. Dan sekali lagi berasal dari pemahaman yang salah terhadap tafsiran ayat tadi. Sementara al-yakin kata para sahabat, yang dimaksud dengan al-yakin di sini adalah ajal, kematian. Karena kita yakin semua kita pasti akan mati. Ini dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan al-yakin adalah ajal, kematian. Padahal sekali lagi yang dimaksud dengan keyakinan pada ayat ini adalah kematian. Dan ayat ini merintahkan kita untuk terus beribadah kepada Allah sampai wafat. Dan ini yang Rasulullah praktekkan. Rasulullah dari mulai diangkat sebagai Nabi sampai menjelang wafat masih terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi model yang pertama ya, ketika seorang yang mengaku muslim meyakini sholat tidak wajib, maka ulama sepakat orang seperti ini hukumnya kafir. Bukan karena buatan kurun sholatnya, karena dia sudah meyakini keyakinan yang bertentangan dengan kesepakatan ulama dan keyakinan meyakini umat Islam bahwa sholat itu wajib. Kemudian model yang kedua ataupun jenis yang kedua, corak yang kedua, dan ini banyak di zaman sekarang ya, meninggalkan sholat karena malas, meskipun dia masih yakin sholat itu wajib. Masih yakin sholat itu rukun Islam, wajib, tapi malas-malasan. Maka di sini para ulama berbeda pendapat terkait hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan. Secara umum terbagi 3 pendapat ya. Pendapat yang paling populer adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, yang mana mereka mengatakan orang yang meninggalkan sholat hukumnya mereka terjatuh dalam dosa besar, sebagaimana dosa besar mencuri, berzina, dan dosa besar lainnya. Dan 3 mazhab ini mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas tidak sampai dihukumi kafir. Akan tapi 2 mazhab Maliki dan Syafi'i, mereka mengatakan meskipun orang ini dikatakan kafir, ketika diminta sholat muatan purun, maka orang ini dihukum dengan hukuman dibunuh karena meninggalkan sholat. Sementara mazhab Hanafi dikatakan orang ini sebatas dihukum takzir, tidak sampai tingkatan dia harus dibunuh. Jadi sekali lagi, sekalipun 3 mazhab tadi tidak sampai mengatakan kafir, tapi hukum di dunia bagi orang yang meninggalkan sholat malas-malasan ketika diminta sholat tetap boten purun, maka orang ini akan dipenggal lehernya, dibunuh.
Ini tiga madhab tadi, Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Kemudian pendapat yang kedua dari kalangan para ulama yang mengatakan hukumnya kafir jika meninggalkan meskipun satu sholat. Meninggalkan satu sholat mawar dianggap kafir. Meninggalkan sholat kemudian tidak mau mengqadha'nya, boten purun mengqadha'nya, sehingga waktunya telah hilang atau telah habis. Contohnya, ketika seseorang tidak sholat zuhur, kemudian diminta sholat zuhur, ya, sampai habis waktunya, waktu yang dalam artian di sini, waktu yang masih bisa menjamak antara zuhur dengan asar. Ternyata sampai waktu asar habis, dari boten purun sholat. Maka kalau sampai maghrib, sampai matahari terbenam, dia tetap boten purun sholat zuhur tadi, ya, apalagi asarnya juga boten purun, maka orang ini langsung dianggap sebagai orang yang kafir. Demikian juga ketika seorang boten purun sholat maghrib, ditunggu sampai waktu terakhir sholat isya. Karena para ulama mengatakan waktu darurat sholat itu terkadang digabung antara dua sholat yang bisa dijamak. Kalau zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Maka pendapat yang ulama secara umum, ya, waktu isya itu habis ketika terbit fajar. Ketika orang tadi diminta sholat boten purun sholat sampai terbit fajar, maka orang dihukum sebagai orang yang kafir. Ini pendapat sebagian ulama, Ishaq bin Rahuyah, kemudian Imam Ahmad, dan juga salah satu pendapat dari pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, lebih hati-hati, diperinci hukumnya kafir jika meninggalkan sholat secara total. Muslim tapi tidak pernah sholat sama sekali, utamanya sholat wajib, ya. Karena di kita pun banyak orang yang sholat tapi sebatas sholat nomor sholat id, sholat wajib ditinggalkan. Maka ini pun masuk ke dalam golongan yang dikafirkan oleh ulama nomor 3 ini. Jika meninggalkan sholat secara sebagian maka tidak kafir. Sekali lagi ini berlaku untuk sholat yang wajib. Ada Imam Az-Zahabi sendiri, maka beliau cenderung pada pendapat bahwa yang meninggalkan sholat secara total baru dianggap sebagai orang yang kafir. Adapun jika tidak meninggalkan secara total maka belum sampai pada derajat kekafiran. Tapi tetap ini adalah dosa yang besar. Maka Imam Az-Zahabi memberikan dalil, beberapa dalil yang beliau sampaikan. Firman Allah yang pertama surat Maryam ayat 59 sampai 60. Allah berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Maka datanglah sesudah mereka. Ini Allah menceritakan kelompok manusia, nggih. Allah katakan khalafa min ba'dihim khalfun, ada pengganti ataupun keturunan berikutnya yang mereka ini memiliki sifat yang buruk ataupun ibadah yang buruk. Mereka menyia-nyiakan salat, boten purun salat, dan mengikuti hawa nafsunya. Maka kata Allah, maka mereka ini kelak akan menemui kesesatan kecuali orang-orang yang bertaubat. Ayat ini dengan jelas menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat akan diadab. Akan tetapi ayat ini tidak menyatakan dengan jelas bahwa orang yang meninggalkan sholat dihukumi sebagai kafir. Hal ini tidak semua orang yang masuk neraka adalah orang yang kafir. Itu pemahaman Ahlussunnah, ya. Terkadang orang yang masih beragama, masih sebagai seorang muslim pun ketika dosa-dosanya lebih berat daripada amalan baiknya ataupun pahalanya, dia harus dibersihkan dulu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala sementara waktu. Entah berapa ratus tahun ataupun ribuan tahun, intinya harus dibersihkan dulu dosa-dosanya. Setelah itu baru pindah ke surga. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ini pun kata Imam Az-Zahabi termasuk di dalamnya. Jadi Allah di sini tidak sampai mengatakan kepada belum tentu orang yang sholat ini sampai pada derajat kafir. Karena tidak ada penegasan dalam Al-Quran yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang kafir. Demikian juga dengan firman Allah di surat Al-Ma'un, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka kecelakaanlah, kebinasaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Arti kata wail sendiri itu ada banyak tafsiran, ya. Para ulama mengatakan wail adalah sebuah gunung di neraka. Kemudian sebagian ulama tafsir mengatakan wail adalah lembah di dalam neraka yang tentunya semuanya panas. Wail adalah nama pintu di neraka. Kemudian dikatakan juga wail adalah telaga di neraka. Telaga enten tawa toyone tapi toyone toya panas.
mendidih. Kemudian sebagian lagi mengatakan siksaan yang berat di neraka, makna wail, fawailun lil musallin. Kemudian ada juga mengatakan makna wail adalah kebinasaan secara umum. Ini adalah disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Demikian juga Imam Dhahabi membawakan ayat berikutnya di surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43 yang mana Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar." Ketika Allah bertanya kepada penghuni neraka, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka saqar? Maka jawaban para penghuni neraka tadi mengatakan, qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu bukanlah termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Maka Imam Dhahabi mengatakan ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan salat termasuk dosa besar, sehingga disebutkan pertama kali oleh para penghuni neraka. Dosa yang disebutkan oleh pertama kali penghuni neraka. Demikian juga Imam Dhahabi membawakan sebuah hadis ini setelah tadi menyampaikan 3 ayat. Ayat surat Al-Maryam, kemudian surat Al-Ma'un, dan terakhir surat Al-Mudaththir. Kemudian Imam Dhahabi pun membawakan hadis yang sering kita dengar, hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi, yaitu al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang Rasulullah mengatakan perjanjian antara kita dengan mereka, dimaksud dengan mereka di sini adalah orang-orang munafik. Patokan seorang mukmin dengan orang munafik adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Maka seorang munafik ketika dia terang-terangan mboten purun salat, maka hukumnya seperti orang yang kafir meskipun dia mengaku sebagai muslim. Jadi standar dia munafiknya sudah parah atau mboten dari salatnya. Orang ngaku muslim kemudian tidak pernah hadir di masjid, di rumah pun tidak pernah terlihat salat sesuai kesaksian keluarganya, maka meskipun dia mengaku muslim tetap dianggap sebagai orang munafik yang lebih dekat kepada orang yang kafir. Dan perkataan Nabi, faman tarakaha faqad kafar, barang siapa meninggalkan salat, ini hanya sebatas meninggalkan, tidak bisa kita maknai orang tadi mengingkari kewajiban salat. Karena tadi kalau mengingkari kewajiban salat hukumnya otomatis kafir. Kalau meninggalkan di sini bisa sampai kafir kalau sekali lagi Nabi mengatakan meninggalkannya secara total. Sama misalnya ada orang yang mengatakan zina itu boleh meskipun dia tidak pernah berzina. Orang yang seperti ini adalah yang kafir. Sementara orang yang berzina dia sebatas pelaku dosa besar yang masih di dalam koridor keimanan ataupun dalam koridor keislaman. Sementara yang mengatakan zina itu halal, dia kafir meskipun belum pernah berzina. Makanya sekali lagi hati-hati dalam permasalahan ketika kita berbicara terkait syariat. Halal haram itu sendiri. Demikian juga Imam Dhahabi membawakan dalil lainnya, yaitu sabda Rasulullah, man fatathu sholatul asri habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka amalnya dalam sehari itu akan gugur. Semua amal baiknya mboten kangge. Demikian juga dengan sabda Nabi lainnya yang mirip dengan salat asar juga, man taraka salatal asri faka'annama mudira ahlahu wa malah. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka seakan-akan dia mendapatkan musibah kehilangan keluarga dan hartanya. Ini sangat merugi sekali. Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan 2 hadis ini, beliau mengatakan ancaman gugurnya amal tidaklah diancamkan kecuali pada perbuatan yang termasuk dosa-dosa besar yang berat. Jadi kalau ada ancaman dalam hadis Nabi, itu artinya perbuatan tadi adalah perbuatan dosa besar. Demikian halnya meninggalkan sholat asar. Sholat asar dianggap lebih parah daripada meninggalkan sholat yang lainnya. Karena sholat asar adalah sholat wusta, yang mana Allah memerintahkan secara khusus. Yang diperintahkan Allah secara khusus untuk menjaganya, dan dialah sholat yang diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Jadi semua umat Nabi sebelum Nabi Muhammad ada kewajiban sholat di waktu asar, termasuk kita pun sama. Maka barang siapa yang menyepelekan sholat asar, meninggalkan sholat asar,
maka dia sangat-sangat merugi. Maka siapa yang menjaga sholat asar, kata Ibnu Taimiyah, dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Dan kata beliau, dan sholat asar inilah yang di dalam Al-Quran disebutkan Nabi Sulaiman sampai luput, kelewatan, karena sibuk apa? Sibuk ngurusi kuda perangnya. Nabi Sulaiman punya kuda perang yang banyak, kemudian beliau cek satu persatu, ya, karena hobi beliau adalah memeriksa kuda peliharaannya. Ternyata tiba-tiba sambut maghrib, kelewatan sholat asar. Maka taubatnya Nabi Sulaiman apa? Semua kudanya, kata Allah, fatafiqa masham bisuqi wal a'naq. Maka Nabi Sulaiman pun selepas sholat asar mengqadha di waktu maghrib, semua kudanya disembelih, kemudian dibagikan kepada rakyatnya. Sementara tadi ucapan Nabi gugur amalnya, itu sebagian ulama mengatakan yang gugur adalah amal hari itu saja, yang mboten sholat asar di hari itu. Maka semua amalan sehari tidak dianggap, semua amal soleh sehari tidak dianggap. Dan malaikat yang akan melaporkan amalan sore hari nanti melaporkan ternyata yang ini apa mboten sholat asar, otomatis langsung nol amal solehnya. Sebagian ulama mengatakan di antara makna gugur adalah berkurangnya pahala amalan pada hari itu. Jadi mboten sampai nol, tapi berkurang, ada pengurangan di situ. Dan Nabi mengatakan gugur di sini sebagai ancaman agar kita waspada dan berhati-hati. Sebagian ulama mengatakan yang gugur adalah semua pahala sholat 5 waktu. Karena urutannya sholat 5 waktu itu dimulai dari maghrib. Jadi di istilah Islam ataupun dari negeri Arab, masuk hari itu dimulai dari waktu maghrib. Makanya kita seperti ini disebut malam Sabtu, karena sudah masuk hari Sabtu. Jadi maghrib, kemudian isya, subuh, zuhur, asar. Asar itu sholat paling terakhir dalam hitungan hari. Maka ketika malaikat laporan kok sholat asarnya belum dilakukan, maka semua sholat yang sebelumnya dianggap gugur semuanya, tidak mendapatkan pahala sama sekali. Demikian juga seseorang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan atau menunda-nunda sampai keluar waktunya, sampai habis waktu sholatnya, maka Nabi mengatakan orang tadi sebagai orang yang memiliki sifat kafir. Ini sesuai dengan hadis Jabir bin Abdullah yang mana Nabi bersabda, inna baina rajul wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seorang muslim dengan sifat kekafiran ataupun kesyirikan ketika dia meninggalkan sholat. Tidak pantas seorang mengaku sebagai muslim sementara dia meninggalkan sholat. Maka sekali lagi meninggalkan di sini karena malas, bukan karena yakin sholat tidak wajib. Kalau yang yakin tidak wajib, sudah sepakat semua ulama orang ini langsung masuk kafir, meskipun dia tetap sholat. Kemudian Imam Dhahabi juga menambahkan ucapan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana Umar pernah mengatakan, "Ama innahu la hadza fil Islam li ahadin tarakas shalah." Sesungguhnya tidak ada bagian untuk seorang muslim yang meninggalkan salat, tidak mendapatkan bagian dari keislaman sama sekali. Tidak dianggap sebagai muslim. Ini perkataan Umar radhiyallahu taala anhu. Demikian juga ulama salaf lainnya, Ibrahim An-Nakhai, As-Sikhtiyani, Ayyub As-Sikhtiyani, mereka mengatakan, man taraka salat faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia telah kafir.
Dan Abu Hurairah menegaskan bahwasanya semua sahabat sepakat, kata beliau, kana ashabu Muhammad sallallahu la yarawna syai'an min al-a'mal tarkuhu kufrun wa yaras salah. Bahwasanya para sahabat Rasulullah tidak melihat suatu amalan yang mana amalan ini dianggap sebagai amalan yang bermuatan kekufuran ya, atau dianggap sebagai amalan yang kafir ketika seorang meninggalkan salat. Maka Al-Hafidz Abdul Haq Al-Ishbili, salah seorang ulama yang dulu pernah tinggal di Spanyol, di Andalus, di Sevilla, Al-Ishbili mengatakan sekelompok sahabat dan para ulama telah berpendapat akan kafirnya orang meninggalkan sholat secara sengaja meninggalkan sholat. Di antara ulama yang mengatakan demikian, sahabat demikian, Umar bin Khattab, Mu'ad bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Darda. Demikian juga riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Mereka ini semua dari kalangan sahabat. Jadi sebagian sahabat tadi menyatakan orang yang meninggalkan salat adalah orang yang kafir. Sementara dari kalangan para ulama ada Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuwai, Abdullah bin Mubarak, Ibrahim An-Nahai, Al-Hakam bin Utaibah, Ayyub As-Sikhtiyani, Ad-Daud At-Tayalisi, Abu Harb bin Abi Syaibah, dan Abi Khaythamah, Zuhair bin Harb. Bahkan Imam Dhahabi mengutip ucapan Ibnu Hazm, yang mana beliau adalah pendukung mazhab Zahiri, ya. Beliau mengatakan, la dzanba ba'da syirki a'zam min tarkis shalah. Tidak ada dosa yang lebih besar dari kesyirikan setelah meninggalkan salat sendiri. Jadi peringkat pertama, ranking pertama niku syirik. Yang ranking kedua kata Ibnu Hazm meninggalkan salat. Meninggalkan salat sampai keluar waktunya. Kemudian baru ranking berikutnya seseorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Ketika ada orang yang membunuh orang mukmin tanpa hak, tanpa ada kebenaran sama sekali, bukan karena kisos dan sebagainya. Dan bahkan ulama mengatakan cukuplah meninggalkan sholat itu adalah aib bagi seorang muslim, karena para ulama mau berbeda pendapat di situ. Minimalnya mereka mengatakan ketika meninggalkan total dianggap kafir. Maka sebuah aib yang luar biasa ketika ada seorang muslim meninggalkan sholat, atau sampai meninggalkan sholat keluar dari waktunya. Kemudian Ad-Dhahabi juga membawakan hadis lainnya dari Rasulullah yang menunjukkan nilai penting sholat itu sendiri. Rasulullah bersabda, amalan yang pertama kali dihisab di akhirat dari sholat di akhirat adalah sholat. Sholatnya boten beres, maka semua amal lainnya boten beres. Sementara ketika seorang muslim menzalimi orang lainnya, yang pertama kali dituntut di akhirat adalah ketika ada pembunuhan, seorang muslim membunuh orang lainnya. Demikian juga dengan sabda Nabi lainnya ketika Nabi mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, dan sampai mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan itu semua, pun syahadat, sambil melaksanakan sholat, bayar zakat, maka darah-darah mereka dan harta mereka terjamin, buatan halal untuk diganggu sama sekali, kecuali dengan hak Islam. Maksudnya apa? Ada seorang muslim membunuh muslim lainnya, maka dia berhak untuk dikisos. Sedangkan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi piyambak ketika mau menyerang suatu kaum ataupun mendengar di sana ada sekelompok mungkin umat non-muslim, dan Nabi sampai di lokasi tersebut menjelang subuh, tunggu dulu, enten suara adzan boten. Saking hati-hatinya, kalau ada suara adzan Nabi boten menyerang. Kalau tidak ada suara adzan, Nabi datangi mereka, ditawarkan, kalian mau masuk Islam, nek boten purun bayar jizyah. Nek boten purun Nabi diperangi. Dan itu ada tahapannya, tidak langsung asal selang mawon. Tetap didakwai terlebih dahulu. Bahkan kita ketahui dalam sejarah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika menjabat sebagai khalifah, beliau tetap memerangi sebagian kaum muslimin yang mereka tidak mau bayar zakat. Mereka sampun syahadat, sampun melaksanakan salat, tapi boten purun bayar zakat. Karena Abu Bakar mengatakan,
wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakat fa inna zakata haqqul mal. Kata Abu Bakar, demi Allah, kepada keumuman ayat secara umum. Dan ternyata Umar pun akhirnya sadar, ternyata apa yang diyakini Abu Bakar adalah perkara yang benar. Dan memang terbukti setelah itu orang yang menolak bayar zakat ternyata bergabung pada barisan pasukan orang-orang yang mengaku sebagai nabi-nabi baru, orang-orang yang sudah murtad terlebih dahulu. Termasuk diantara dalil yang disampaikan Imam Madhabi bahwasanya meninggalkan salat termasuk dosa besar tapi tidak sampai kafir adalah dialog yang terjadi antara Rasulullah dengan salah seorang muslim di dalam tanda kutip, tapi muslimnya dalam artian di sini kurang ajar kepada Nabi. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang yang mengatakan, "Ya Rasulullah, ittaqillah, wa ya Rasulullah, bertakwalah kepada Allah." Jadi mengingatkan Rasulullah, menganggap Rasulullah niku zalim, mboten kurang bertakwa kepada Allah. Maka Rasulullah membalas ucapan orang tadi dengan mengatakan, "Wailak awalastu ahaqqu ahlal ardi ayyattaqillah." Celaka, bukankah aku orang yang paling berhak menjadi orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka di situ ada sahabat Khalid bin Walid kepancing. Kok enten ada orang muslim kurang ajar kepada Nabi, bahkan memintakan Nabi untuk bertakwa. Maka Khalid minta izin, "Ya Rasulullah, ala adribu unuqahu." Izinkan kula memenggal lehernya, kula bunuh. Maka Rasulullah menjawab, "Jangan, barangkali dia masih sholat." Maka di sini sekali lagi, sholat ketika seorang masih sholat nih, sekali dua kali, kata Imam Dhahabi, dianggap orang ini masih belum sampai derajat kafir. Maka Imam Dhahabi setelah menyebutkan semua tadi ayat Al-Quran, kemudian dalil-dalil dari hadis, termasuk perkataan para sahabat, dia mengatakan, "Wa hadhihi nusus tusy'ir bi kufri tarikis shalah." Semua dalil tadi seakan-akan kita lihat menunjukkan kufurnya orang yang meninggalkan salat. Akan tapi Imam Dhahabi mengatakan ada dalil lain yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat selama dia masih bertauhid dan tidak berbuat syirik, maka kita tidak boleh tergesa-gesa memvonis dia sebagai orang yang kafir. Maka Imam Dhahabi di akhir kesimpulannya beliau membagi beberapa kelompok jenis orang yang meninggalkan sholat. Beliau mengatakan orang yang menunda sholat dari waktunya, maka dia pelaku dosa besar. Orang yang meninggalkan sholat sampai keluar waktunya. Adapun orang yang meninggalkan secara total, bukan sholat sama sekali, maka dia seperti orang yang melakukan perbuatan zina ataupun mencuri. Jika orang tadi meninggalkan sholat berulang, maka dia termasuk pelaku dosa besar dan dia harus bertobat. Sekali lagi Imam Dhahabi membagi orang-orang yang meninggalkan sholat menjadi 4 kelompok. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat, yaitu ia masih melakukan sholat tapi sampai keluar waktunya. Dan ini banyak terjadi di masa-masa akhir dinasti Umayyah dan Berkelandu ataupun Abbasiyah. Sebagian sultan-sultan mereka sengaja meninggalkan sholat sampai mepet waktunya atau keluar waktunya. Mata beliau Imam Dhahabi di sini, orang yang seperti ini sengaja menunda sholat sampai keluar waktunya, maka dia termasuk mendapatkan vonis sebagai orang yang berdosa besar. Kemudian orang yang meninggalkan satu sholat saja, meskipun sampai keluar waktunya tetap bukan kurun sholat, meskipun cuma sekali meninggalkan sholat, maka seperti yang berzina ataupun mencuri, dosa besarnya lebih berat. Kalau tadi dosa besarnya mungkin lebih ringan menurut Imam Dhahabi, karena dia menunda tapi masih sholat, menunda sholat asar misalnya, tapi sholat asar di waktu maghrib, tetap dosa besar tapi masih ringan daripada orang yang
sudah keluar waktu sholat, mboten sholat sama sekali. Kemudian yang kelompok yang ketiga, yang Imam tadi sebutkan, orang yang meninggalkan satu sholat, tapi secara berulang-ulang. Sholat subuh ditinggalkan terus misalnya, disuwun tobat mboten purun, maka dia terancam ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kelompok yang terakhir, yang keempat, ini yang paling parah ya, orang yang terus-terusan meninggalkan sholat, maka dia hampir sampai kepada derajat dia termasuk orang yang kafir. Dan Imam Dhahabi mengatakan ini termasuk orang yang paling binasa, orang yang celaka, dan juga orang yang paling jahat di atas muka bumi. Dan pendapat Imam Dhahabi ini dikuatkan oleh Imam Syekh Shalih Utsaimin, yang mana beliau mengatakan siapa yang meninggalkan sholat secara total, tidak sholat sama sekali, maka otomatis dia kafir. Pendapat ini juga yang dikatakan sebagian ulama lainnya. Karena sekali lagi ini menggabungkan semua dalil, semua dalil yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis, setelah digabungkan baru dijelas bahwasanya yang dimaksudkan meninggalkan sholat di sini adalah meninggalkan sholat secara total, bukan sholat sama sekali. Di antara dalil tersebut yang menjelaskan tadi adalah sekali lagi Ishaq bin Rahuyah menjelaskan bahwasanya sahabat Anas bin Malik menceritakan Nabi kalau mau mengajak kami para sahabat menyerang suatu kaum, maka kami tidak menyerang sampai pagi menjelang. Nabi menunggu sampai mendengar azan. Kalau tidak ada azan, baru Nabi datangi kaum tadi, didakwai masuk Islam purun boten purun, silakan bayar jizyah, tetap boten purun, baru diperangi. Kemudian Ishaq juga mengatakan dalilnya lemah, beliau mengatakan iblis mawon buatan purun sujud satu kali, tidak mau melaksanakan perintah Allah sujud satu kali, langsung kafir. Bagaimana kalau ada orang yang sholat tidak sholat sama sekali? Tentunya lebih parah daripada iblis, maksudnya seperti itu. Sujud iblis mawon sujud satu kali buatan purun langsung kafir, apalagi kalau ada orang yang tidak mau sholat sama sekali. Kemudian Imam Az-Zahabi menutup dengan sebuah hadis dari Auf bin Malik yang tadi sempat pulau singgung, yang mana Auf menceritakan dari Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Jadi saling mencintai antara rakyat kepada pemimpinnya, pemimpin kepada rakyatnya. Kemudian mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka pun benci kepada kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah, tidakkah kita boleh membatalkan kepimpinan mereka dengan berontak kepada mereka dengan mengangkat pedang? Maka Nabi mengatakan tidak boleh memberontak selama mereka masih melaksanakan sholat di antara kalian. Itu terkadang masih kelihatan sholat di tengah umat Islam. Maka demikian berkaitan dengan permasalahan meninggalkan sholat. Sekali lagi, cukuplah dosa besar sholat itu ketika para ulama mawon berbeda pendapat antara kafir dan perbuatan, tapi mereka sepakat itu dosa besar. Maka tidak sepantasnya seorang muslim meninggalkan rukun Islam yang kelima, apalagi secara total. Atau mungkin meninggalkan sholat yang wajib, yang sunnah dikerjakan. Yang wajib boten purun, sholat yang waktu boten purun, tapi sholat sunnah misalnya yang rame-rame, sholat Id misalnya, dia rutin tiap tahun Idul Fitri ada sholat, atau Jumatan rutin, tapi masih mending ini Jumatan Tasyrik masih mending. Yang disayangkan ketika sholat Id ikut sholat, sementara sholat waktu tidak pernah sholat sama sekali. Nah tentunya ini orang yang terperangkap kepada perangkap setan iblis. Jadi digambarkan kepada dia sholatnya ini aja, sholat yang sunnah saja, dijadikan yang sunnah seakan-akan lebih penting daripada yang wajib. Dan ini hal yang keliru, karena sekali lagi dalam kita memahami ajaran Islam, kita pun harus membedakan
mana yang prioritas ya, mana yang wajib, mana yang sunnah, dan juga tingkatan-tingkatan berikutnya. Sekali lagi demikian berkaitan dengan dosa besar yang keempat, meninggalkan sholat. Semoga Allah SWT memberikan taufiknya sehingga kita pun bisa senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sholat, dan meninggal pun tetap bisa istiqomah dalam beribadah ataupun sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah terima sholat-sholat kita. Demikian saking kula. Jika ada yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ada yang salah dari kula piyambak, baca kesempatan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.